Semangat. Meluaskan pikirannya untuk mengekang nafsu duniawi, agar kamu menjadi manusia utama. Pahamilah ini
kolaborasi Antonio dan teater Tapak 11. Via Suryo Pranoto, Link Reok Gunung Kidul, Toko Komputer, Sinema Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak semuanya, selamat sore. Selamat datang di Aula Budi Utomo SMA Negeri 11 Yogyakarta. Selamat datang di kongres ini, yaitu kongres kita. Ya, pada sore ini kita akan melakukan sebuah kongres, teman-teman. Judulnya lumayan panjang. Via Suryo Pranoto, Link Reok Gunung Kidul, Toko Komputer, Sinema Indonesia. Ya, kira-kira rincian kegiatannya begini. Terus sesuai fragmen-fragmen pertunjukannya. Pertama, pembukaan dan pengantar. Kedua, perbincangan dengan kawan bicara kita. Ketiga, spekulasi tentang kongres pertama Budi Utomo. Tanpa perlu berlama-lama ya teman-teman, saya akan membaca suatu pengantar sebagai titik bija bersama mengalami perjalanan waktu kita beberapa saat ke depan. RM Suryo Pranoto terlibat sebagai sekretaris pengurus besar dalam organisasi Budi Utomo dan meninggalkannya kemudian dengan kekecewaan. Budi Utomo membelot dari jalur pergerakannya, yaitu salah satunya dengan menekankan pendidikan untuk kaum priai, suatu pendidikan dari atas ketimbang pendidikan untuk rakyat jelata. Suryo Pranoto tidak banyak bercerita, tetapi setelah keluar dari organisasi itu, ia bergabung dengan Syarikat Islam, memicu pergerakan buruh, pemogokan yang dapat dibaca sebagai gestur atau respon negatif terhadap Budi Utomo, yaitu ketidakpastian, ketidaksepakatan yang setidaknya berpusar pada 3 variabel, antara lain feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Proyek bertajuk Via Suryo Pranoto ini hendak berspekulasi melalui sebuah kongres biasa tentang sudut pandang Suryo Pranoto atas kongres pertama Budi Utomo beserta ketiga variabel ketidaksepakatannya sebagai landasan lensa sekaligus taktik untuk menjelajahi peta situasi sosial politik Indonesia hari ini yang dibertautkan pada biografi dan kenyataan sehari-hari kawan bicara kita di kongres ini yang bergerak sebagai membuat film Buruh di Toko Komputer dan produser Reok Gunung Kidul. Ketiganya akan bertanya, apakah bentuk dari 3 variabel ketidaksepakatan Suryo Pranoto itu hari ini dalam kehidupan sehari-hari mereka? Apa yang terus hidup dan hilang? Bagaimanakah jika Suryo Pranoto dan golongan muda memenangkan kongres pertama Budi Utomo, merebut keputusan golongan tua yang evolusioner itu? Akankah kemerdekaan datang lebih cepat? Akankah mentalitas Budi Utomo itu lenyap dari muka bumi? Akankah kenyataan yang kawan bicara kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama kerentanan, ketidakpastian, dan ketimpangan yang multifaset itu juga lenyap? Atau ada suatu alternatif lain dari semua ini yang tidak pernah ada sebelumnya? Bio singkat Rarai. Rarai Masai Soca Wening Ati, lahir di Bandar Lampung 17 November 1999. Sejak kecil, ia sudah mengenal dunia seni, teater, dan sastra. Tapi sekarang ini, ia menggeluti dunia film sebagai filmmaker. Bio singkat Cinta. Cinta ing laras ati, lahir di Bekasi 4 Januari 2001. Seorang pekerja di Yogyakarta yang mempunyai hobi berkesenian untuk menghilangkan kejenuhan terhadap pekerjaan. Beberapa kali juga menjuarai lomba baca puisi maupun monolog baik tingkat wilayah maupun nasional. Bio singkat Anjar. Dian Anjar Nugroho, lahir di Gunung Kidul 26 Januari 2001. Praktik kerja saya belakangan ini berfokus pada pencatatan kembali kebudayaan lokal Gunung Kidul. Praktik kerja orang desa seperti bertani dan berternak dan juga menjadi ses susu kambing etawa di Jogja. Saya sedang mengerjakan platform arsip tentang Gunung Kidulan yang mulai dapat Anda akses per Januari 2025 mendatang. Selamat menyaksikan.
Ya, saatnya ke kawan bicara kita, yaitu bersama Mas Anjar. Mas Anjar, bisa perkenalkan diri sekali lagi dong kepada anggota Kongres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara. Perkenalkan, nama saya Dian Anjar Nugroho. Saya berasal dari Gunung Kidul dan tumbuh besar di Gunung Kidul sampai sekarang. Saya sehari-hari menghabiskan waktu dengan bekerja menjadi sales susu kambing Etawa. Dan kalau weekend, saya pulang ke rumah. Setiap Sabtu dan Minggu saya mencari rumput untuk kambing saya juga tentunya. Kambing saya di rumah ada 21 ekor. Ya, berhasil menguliahkan saya sampai S1. Hanya dari yang kata orang kota menjadi petani dan peternak. Kurang lebih begitu ya. Perkenalan singkat dari saya. Oh, oke. Mas Anjar adalah seorang Gunung Kidul. Apa Mas Anjar bisa menceritakan tentang Gunung Kidul? Terus bagaimana dengan orang-orang di Gunung Kidul? Kalau mengingat tentang Gunung Kidul, aku selalu teringat tentang masa kecilku yang kurang pede, tentu. Bahkan ketika saya ke Jogja, saya selalu bahasa Jawane nekok platku mburi sing ana tulisane W ngono kae tak tekuk. Kulipat karena aku nggak mau orang-orang tahu kalau aku Gunung Kidul, aku berasal dari daerah yang kekurangan air, yang kata orang terbelakang, yang makan ungkrung, makan ulet jati gitu. Dulu aku masih malu punya identitas seperti itu. Begitupun ketidakpedean menjadi orang Gunung Kidul masih saya rasakan sampai sekarang, terutama dari teman-teman sekitarku gitu. Dan akhirnya ketidakpedean itu berpengaruh ke banyak hal, ke kesenian, ke pekerjaan. Apalagi ketika, ya saya sering mengikuti acara dinas, bukan dinas, acara perlombaan dinas gitu. Baik itu olahraga maupun kebudayaan. Dan sebagai orang Gunung Kidul saya selalu emosi karena kenapa Gunung Kidul tidak pernah juara gitu. Apakah karena jelek? Saya rasa tidak ya. Saya curiga dengan itu. Ya, kalau ngomong Gunung Kidul saya selalu itu sih yang saya ingat. Nah, Mas Anjar kan tentang seperti apa Reok Dodok itu? Seperti apa Reok Dodok ya? Mas Rob, kita berkenalan dengan Reok Dodok. Tapi saya bukan penari teman-teman. Kerja saya dengan Reok Dodok sejauh hanya menjadi produser, mencari talent, berkomunikasi dengan orang luar. Tapi rasa-rasanya sebagai orang Gunung Kidul setidaknya kita saya harus tahu gitu. Kiranya gimana. Di tangan kiri tambahnya. Oh, geser ke kanan. Oke. Diangkat. Gini. Oke, gitu aja. Oke. 1, 2, 3, 4. Enggak, ini ke kiri. Kiri ditekuk. Kepala kiri ke sana. Kanan ditekuk. Gitu aja. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mas Haris mau ikut? Coba diajak. Kita, karena Mas Haris ini praktisi reog beneran ya. Beneran dan dia beneran bisa. Saya butuh bantuannya. Kita perkenalkan ke teman-teman semua. Kira-kira gimana sih Mas Haris? Gitu. Karena tadi udah yang pakai tombak, saiki nganggo jaran piye iki? Bayangkan tombak ini menjadi jaran reog. Kira-kira harus harus gimana? Apa piye? Oke. Mau keliling? Sorry. Coba agak ke sini Mas, biar bisa teman-teman lihat semuanya. Oke. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Robi dan Mas Haris. Mohon maaf, ngapunten. Sampun ngerepoti, ngapunten. Terima kasih atas partisipasinya, nggih. Sepertinya keren sekali ya. Nah, sekarang terhadap Budi Utomo, Suryo Pranoto kecewa dengan bagaimana mereka memposisikan rakyat. Priai pada saat itu dengan keputusan-keputusannya tentang pendidikan. Misalnya tidak disepakati Suryo Pranoto, sebuah pendidikan dari atas. Reog dodok itu tari kerakyatan atau datang dari rakyat. Apakah dia juga sebentuk respons negatif terhadap keraton? Ada apa dengan Gunung Kidul dan keraton, rakyat dan penguasa sejauh yang Mas Anjar alami sebagai produser? Saya rasa orang-orang kota, orang-orang terpelajar dan orang-orang apa ya, bahkan yang bisa belajar dari apa ya, di keraton gitu, menciptakan jarak yang jauh antara seni tradisional dan seni kerakyatan. Hal itu yang membuat saya agak kewalahan karena akhirnya orang-orang desa yang ingin berkesenian ini harus apa ya? Mereka nggak pede, mereka bingung di posisi ini yang kulakukan udah bener apa belum sih? Gitu. Ini udah sesuai pakem apa belum sih? Apa yang begini seni? Apakah seni harus begini gitu? Mereka sibuk membedakan itu, seakan-akan orang desa itu tidak bisa menciptakan keseniannya sendiri, bentuknya sendiri. Karena tradisionalisme sudah selesai, dan segala hal yang lahir setelah tradisionalisme bakal dianggap sebagai kontemporer, sebagai kerakyatan, dan sebagainya. Dan itu kan yang priayi lakukan, itu yang orang-orang keraton lakukan, yang orang-orang dalam benteng lakukan, dan mereka dengan bangga menganggap ya, itu yang akhirnya membuat aku sebagai orang Gunung Kidul agak nggak terima gitu. Bahkan ketika aku memproduksi satu pertunjukan reog dodok gitu di desaku, mereka tetangga aku gitu nggak pede, mereka harus nunggu ada satu orang yang benar-benar pinter, yang mungkin kuliah tari atau yang sudah terbiasa menari untuk didatangkan dan untuk mengajarinya langsung. Orang-orang di desaku baru percaya bahwa oh ini gerakannya udah bener nih gitu. Dan menurutku nilainya bukan di situ reog dodok. Justru orang-orang terpelajar itu malah menghancurkan reog dodok itu sendiri kan.
Begitu moderator. Oke. Selanjutnya secara estetika mentalitas relasi kuasa itu apa? Saya selalu percaya bahwa sejarah tentang kedatangan manusia di Gunung Kidul gitu kan. Kalau membicarakan akhirnya kesenian, bahwa ketika aku SD gitu, migrasi, misal apa ya, misal migrasi manusia selalu ditentukan oleh jumlah air di suatu tempat. Tapi orang-orang menetap di Gunung Kidul tidak hanya tentang itu, bahkan mereka bisa orang yang dikucilkan, bisa orang yang kena penyakit lalu dibuang, bisa keraman, penjahat-penjahat yang akhirnya melarikan diri. Dan itu akhirnya menurun genetika itu. Akhirnya kan menjadi mentalitas gitu kan. Di satu sisi ada manusia Gunung Kidul yang sangat berani, tapi ada juga yang mentalitasnya sangat tidak pede. Dan itu sampai sekarang. Ketidakpedean itu sangat kuat. Oke. Terima kasih ya Mas Anjar atas berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan saya. Mas Anjar boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan ke kawan bicara yang kedua, yaitu bersama Mbak Cinta. Silakan Mbak Cinta perkenalkan diri, nama Mbak Cinta apa, terus apa yang Mbak Cinta lakukan akhir-akhir ini, dan atau makanan favoritnya Mbak Cinta, dan seterusnya. Ya, oke, selamat sore semuanya. Kenalin, namaku Cinta, lengkapnya Cinta Inglaras Ati, yang artinya cinta yang sesuai dengan perasaan dan pikiran. Kebetulan aku anak pertama ya dari 2 bersaudara, dan aku lahir di Bekasi 4 Januari 2001. Kalau untuk hal-hal yang lagi aku lakuin akhir-akhir ini adalah bekerja, tapi kadang-kadang juga berkesenian ya untuk menghilangkan kepenatanku terhadap pekerjaanku. Dan baru-baru ini aku juga ikut lomba monolog dari Kemenkebut ya, yang diadakan di Jakarta kemarin, dan bawa pulang piala ke Jogja sebagai juara 3. Kalau latar belakang pendidikanku, aku dulunya mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang baru aja lulus di tahun 2023. Dan sekarang aku sedang meneruskan bekerja, karena sebenarnya aku sudah bekerja di tempat kerjaku yang sekarang dari tahun 2020. Oh, oke. Mbak Cinta kerjanya gimana toh? Aku kerja di salah satu perusahaan store komputer yang ada di Yogyakarta, dan ada juga cabangnya beberapa di daerah Jawa Tengah. 4 tahun Mbak Cinta bekerja di toko komputer, pengalaman yang gokil ya. Apa yang membuat Mbak Cinta bisa bertahan di pekerjaan ini? Aku sih sebenarnya juga nggak nyangka ya bakalan bertahan selama ini di tempat kerjaku. Tapi apa yang membuat aku bertahan, yang pertama itu adalah uang ya. Karena jujur aku sedang butuh uang. Dan yang kedua sebenarnya aku susah resign. Karena 4 tahun aku bekerja, sepertinya bosku udah klik sama aku, jadi dia nggak akan membiarkanku resign begitu aja. Pernah aku mengajukan resign, tapi habis itu gajiku dinaikin, jadi aku nggak jadi resign.
Terus sampai sekarang. Karena sekarang job deskku banyak ya. Aku megang digital marketingnya, aku megang sosmed spesialisnya, aku megang konten kreatornya, dan aku juga talent marketingnya. Sekarang kan Mbak Cinta kan kerja di toko komputer. Kalau harga monitor di sana berapaan Mbak? Mouse, keyboard, headset, atau TWS? Mau cari rekomendasi monitor di tahun 2024? Nih, 3 rekomendasi monitor yang wajib kamu punya di tahun 2024. Itu biasanya adalah konten-konten yang aku bikin kalau misalnya aku bikin konten rekomendasi. Terus kamu mau cari monitor yang kayak gimana dulu? Kalau monitor biasa sih start 900 ribuan ada ya. Tapi kalau misalnya kamu cari monitor gaming, itu start 2 jutaan yang bagus speknya. Begitu juga dengan TWS, headset, kemudian keyboard, mouse. Kamu mau cari yang gaming atau mau cari yang biasa? Karena harganya bervariasi ya. Start dari 100 ribuan ada, yang under 100 ribu juga ada. Oke. Sekarang kan temanya kayak tentang di aula ini Budi Utomo. Kepahlawan Suryo Pranoto terjalin salah satunya atas jaringan kemuakan rakyat yang tidak semata-mata ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah sosial politik yang darinya revolusi meledak dalam pemogokan-pemogokan. Apa kamu melihatnya hari ini, ledakan-ledakan itu, penolakan-penolakan itu, atau ia belum terorganisir? Apa ketimpangan, kerentanan, ketidaksepakatan itu kamu temui hari ini sebagai buruh di Yogyakarta? Mbak Cinta cukup layak berbagi tentang ini. Ceritakanlah Mbak Cinta. Aku rasa hal-hal seperti itu masih terjadi juga ya di zaman sekarang. Mungkin akhirnya aku adalah salah satu contoh kecilnya. Karena kan sekarang juga banyak orang-orang yang masih berdemo untuk menuntut upah, untuk menuntut kesejahteraannya. Banyak juga orang-orang yang masih berdemo di depan gedung-gedung DPR atau semacamnya. Sebenarnya aku juga memiliki keresahan yang sama ya. Tapi aku tidak punya keberanian untuk berdemo seperti itu. Sebenarnya aku juga pengen upahku dinaikkan. Aku juga pengen kesejahteraanku diperhatikan. Ya memang sih, aku pernah naik gaji. Tapi saat itu aku naik gaji karena aku bilang aku mau resign. Sedangkan sekarang job deskku bertambah. Belum lagi potongan-potongan yang ada setiap bulan. Yang sampai saat ini tuh aku nggak pernah tahu potongan-potongan itu buat apa. Dan belum lagi 4 tahun aku bekerja, aku tuh belum dibuatkan atau belum punya BPJS dari tempat kerjaku. Seperti yang mereka bilang di awal. Padahal aku bekerja 9 jam per hari, bahkan bisa lebih. Hari liburku cuma 1 hari dalam seminggu. Itu juga kalau nggak event. Kalau misalnya aku event, aku bisa bekerja seminggu non-stop. Gitu sih, Mas Moderator. Semangat ya Mbak Cinta. Terus apa orang-orang terdekat Mbak Cinta pernah merespons kondisinya Mbak Cinta yang sekarang? Orang tuanya Mbak Cinta, kekasihnya Mbak Cinta, dan sahabatnya Mbak Cinta. Kalau orang-orang sekitarku sih atau teman-temanku nganggepnya mah hidupku enak-enak aja ya. Orang-orang sekitarku juga pasti nganggepnya pekerjaanku tuh enak-enak aja. Soalnya tuh banyak banget yang bilang, Cin, gue liat-liat lu kemarin abis event dari luar kota ya. Enak dah, dapat hotel gratis, dapat makan gratis, akomodasi gratis. Anjir, gue lihat dalam sebulan bisa sampai 5 kota. Gue maulah kerja di tempat lu. Kalau misalnya ada loker, kasih tahu gue ya. Cin. Kemarin toh, aku lihat spanduk billboard isinya ki mukamu.
di daerah JEC. Terus dalam hatiku, anjir cinta ki wis neng di yo saiki. Cin, kemarin gua lihat TikTok FYP lu tuh liwat di beranda TikTok gua. Terus pas gua lihat, ini kan kontennya cinta ya. Terus gua lihat komennya, like-nya banyak juga ya komen sama like-nya. Terus pas gua stalk TikToknya, followersnya ternyata udah 100-an ribu lebih ya Cin. Ya begitulah tanggapan teman-temanku tentang pekerjaanku. Kalau misalnya orang tuaku, mereka cukup sering ya menanyakan kabarku. Kayak, kakak, gimana kak kerjanya? Lagi apa kak? Ada kendala nggak kak di kerjaannya? Kalau misalnya kakak capek, terus kakak mau pulang ke Bekasi, nggak apa-apa loh kak ngambil cuti. Nggak apa-apa kakak tuh pulang aja ke Bekasi. Ada jatah cuti kan kak? Tapi aku selalu jawab, aman aja bu, aman aja ya. Ya gimana ya, soalnya sebagai anak pertama yang kebetulan berzodiak Capricorn, aku sering lumayan bilang aman aja tuh lumayan sering. Jadi aku hanya mendistract pikiranku dengan bekerja aja akhirnya. Oh, ya. Kan di tempatnya kerjanya Mbak Cinta tuh, bagaimana rekan kerjanya Mbak Cinta? Apakah mereka menyenangkan bagi Mbak Cinta? Kalau rekan-rekan kerjaku sebenarnya enak ya. Karena ya cuma 2 orang. Tapi yang gak enak itu adalah orang-orang di sekitar atau di luar divisiku. Yang mereka tuh gak tahu workflow kerja media, tapi sok tahu. Seperti kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang tiba-tiba aku dipanggil oleh manajerku dengan satu rekan kerjaku, kemudian dia bilang, kowe ki reti ra Cin? Ono sing bedo hawane bose karo cah media. Kowe peka ra bosmu ki lagi kenopo? Kok iso kowe ki ra peka? Nek kowe ra peka, kowe ki iso ngaruh ke masalah finansialmu Cin. Nek kowe nggak peka, yo piye komunikasimu karo bose? Lagian kerjamu ki ngopo toh? Aku tuh di situ, aku marah, aku sedih, aku kesel, dan pengen banget dijawabin. Lah, terus promo-promo sing tak upload neng sosial mediamu ki apa? Konten-konten yang tiap hari tak upload neng TikTok, neng YouTube, neng Instagram ki apa? Terus report yang aku setor setiap bulannya tuh apa? Kok bisa ketika aku tidak peka terhadap mood bosku, itu akan ngaruh ke masalah finansialku. Dan gak lama kemudian bosku bilang, Cin, Rene Cin, aku ki pengen targetmu tahun depan kowe bawa perusahaan iki pameran neng Taiwan. Pendekatan sama prinsipal atau brand-brand kui biar aku sih ngatur. Soalnya nek kowe ki bikin event neng Jogja atau neng luar kota sing Jawa Tengah, kui ki wes megang bro. Kowe ki harus luwih berkembang. Aku nggak mau tahu, pokoknya kowe tahun depan harus bawa perusahaan iki pameran neng Taiwan. Pikirku, susah banget sih cari duit mak. Aku loh, sekarang timku cuma 2 orang. Awalnya 4 orang, tapi yang 2 lagi sudah resign mendahului aku. Sekarang dengan 2 orang, aku disuruh bawa perusahaan ini pameran ke Taiwan. Bahkan aku tidak punya BPJS, bahkan dia tidak memikirkan kesejahteraan atau kesehatanku. Di situ pikirku, gila. Apa ini susahnya cari duit?
apa ini susahnya hidup kerja sama orang. Dan yang membuat aku lebih sedih adalah akhirnya aku tidak bisa apa-apa. Akhirnya ketika aku melakukan protes-protes yang itu tidak sesuai dengan kepengenan bosku atau manajer-manajerku, aku takut itu akan berpengaruh ke masalah finansialku. Sedangkan aku banyak adik-adikku, ayah ibuku yang harus aku kirimkan uang setiap bulannya. Seperti itu sih gambaran rekan kerja di tempat kerjaku. Sepertinya sangat agak tidak menyenangkan. Mbak Cinta datang dari Bekasi, sekarang tinggal di Yogyakarta untuk bekerja. Perpindahan ini, apa Mbak Cinta bisa menceritakannya? Sebenarnya awal setelah lulus kuliah aku ingin langsung pulang ke Bekasi. Tapi sampai saat ini aku kan masih belum bisa resign. Jadi aku masih terjebak di Yogyakarta. Ya walaupun aku suka ya Yogyakarta dengan segala isinya dan orang-orangnya. Seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang Bekasi atau orang-orang Yogyakarta? Kalau orang-orang Bekasi atau orang-orang Yogyakarta sih sebenarnya sama aja ya. Kalau orang Bekasi aku senangnya aku dekat dengan keluargaku, aku dekat dengan adik-adikku, aku dekat dengan saudara-saudaraku. Kalau di Jogja aku senang dengan suasananya. Orang-orangnya ramah, nggak ada bunyi klakson juga kayak di Bekasi ya. Tapi akhirnya yang aku pikirkan akhir-akhir ini, mau aku di Bekasi kek, mau aku di Yogyakarta kek, akhirnya aku hanya bisa menjalankan hari-hariku dengan sebaik-baiknya aja. Entah bagaimana usahaku untuk jungkir balik mencari uang, entah bagaimana timbal balik yang perusahaanku berikan kepadaku dari hasil jungkir balikku itu, akhirnya aku tidak peduli lagi. Akhirnya aku hanya bisa berdoa dan berharap kalau rezeki yang aku hasilkan dari kerja kerasku ini akan menjadi berkah dan bermanfaat buat sekitarku atau keluargaku. Seperti itu Mas Moderator. Semangat ya Mbak Cinta. Oke, sekian dari pertanyaan saya Mbak Cinta. Makasih sudah berpartisipasi. Mbak Cinta silakan bisa duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir kepada kawan bicara yang ketiga yaitu bersama Mbak Rarai. Mbak Rarai, silakan perkenalkan diri Mbak Rarai. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, namaku Rarai, Masai Soca Wuning Ati. Biasa dipanggil Rarai. Dan kalau pengen tahu, arti dari nama lengkapku adalah wajah yang indah, mata yang bening hati. Lucunya nama itu sudah dipikirkan oleh bapakku sejak dari SMA. Oh ya, aku lahir di Bandar Lampung 17 November 1999. Aku anak Sematawayang. Tapi kadang-kadang
aku tidak merasa seperti anak sematawayang. Karena rumahku selalu ramai. Ramai dengan anak teater. Kenapa teater? Karena latar belakang keluargaku itu teater dan sastra. Jadi aku dari kecil sudah mengenal kesenian. Begitu kira-kira perkenalan. Mbak Rarai, Bandar Lampung dan Yogyakarta adalah lembah persamaian pergerakan artistik Mbak Rarai. Apakah mereka untuk Mbak Rarai? Untuk Bandar Lampung sendiri, aku merasa ya Bandar Lampung itu untukku sampai selamanya. Karena selain tempat tinggalku, tempat lahirku, di situ juga aku mulai mengenal banyak hal tentang senian dari kotaku sendiri. Ya pastinya itu dari orang tuaku juga, tapi mereka tidak begitu memaksaku untuk terjun ke dunia seni. Tapi nggak tahu kenapa kok aku malah terus terjebak di situ. Di Lampung juga, disitulah aku banyak melahirkan ide-ide besar dalam berkarya di kesenian. Seperti aku membuat buku puisi, berteater pastinya, membuat puisi visual, dan sampai akhirnya aku bertemu film. Ya meski aku tahu banyak orang yang meremehkan Lampung dan sering sekali teman-temanku di lingkunganku itu kayak ada apa sih di Lampung? Emang ada keseniannya? Apakah di sana itu kota? Kayaknya itu hutan semua deh di Lampung. Cuma aku nggak peduli ya karena bagaimanapun juga Lampung itu adalah sumberku. Kemanapun aku pergi, Lampung itu adalah sumberku. Lalu gimana dengan Jogja? Jogja itu yang mengantarku untuk terus meneruskan duniaku di film. Disitulah aku memutuskan untuk kuliah film dan mendalaminya di sana. Di Jogja juga aku mulai merasa memperkaya diriku dalam berkarya di sini secara ide-ide dan juga relasi di sini. Tetapi di Jogja juga aku merasa semakin besar tantanganku dalam menghadapi berkesenian di sini. Aku merasa ujianku semakin besar ketika di Jogja. Tapi apakah Jogja itu benar-benar untukku? Aku ya untuk saat ini ya, tapi aku sudah punya rencana aku akan terus berkelana. Seperti koper ini. Koper ini bisa menjadi simbolku, impianku sejak kecil. Dari kecil aku terus membayangkan bagaimana dunia yang luas. Aku ingin terus menjelajahi dunia. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Rarai. Kamu pernah buat film tentunya ya Mbak. Berinteraksi, berkenalan, berkawan dengan pekerja film. Apa pengalaman itu menyenangkan bagi Mbak Rarai atau tidak? Kamu bisa menceritakannya Mbak Rarai? Pengalamanku di film yang pastinya sangat menyenangkan karena ya film adalah pilihanku dan aku menyukainya. Tapi pastinya juga tidak begitu mudah untukku karena aku banyak beradaptasi di film, apalagi ketika masuk kuliah, yang dimana ketika aku menjadi kru di suatu produksi film itu selalu berganti-ganti orangnya. Dan yang pastinya ketika orangnya selalu berganti-ganti dalam satu produksi, karakternya juga berbeda-beda toh. Dan itu tantanganku bagaimana menghadapi mereka. Yang berbeda sekali saat aku berteater yang orangnya selalu sama. Dan kita bisa mengerti satu sama lain, bisa satu frekuensi. Tapi itulah ya aku rasa ketika aku menghadapi industri film,
aku perlu balance. Balance yang dalam arti kadangkala aku juga perlu tidak menggunakan hubungan emosional atau dalam dengan teman-teman sekitarku saat aku syuting. Karena aku tahu sebagian dari mereka itu ketika mereka memasuki suatu produksi, orientasinya tidak melulu soal kesenian atau berkarya, tapi juga ya kebutuhannya lagi-lagi ekonomi. Tapi aku menghargai keputusan mereka. Lalu selain itu juga kadangkala aku perlu menggunakan ikatan emosional. Karena dalam film itu aku perlu juga membangun empati dan bekerja sama dengan yang baik. Lalu ketika aku berkarya menjadi sutradara sekaligus penulis di film, aku rasa aku perlu memiliki jiwa yang begitu besar. Ya, ketika kita mencintai sesuatu, konsekuensinya pasti kita juga akan merasa sakit kan. Jadi menurutku juga tidak mudah, tapi juga menyenangkan. Mungkin teman-teman bisa lihat ada dokumentasi ketika aku syuting. Linta mungkin bisa dilihat dari awal, waktu aku SMA. Ya, ini dokumentasi waktu aku jadi kru dan juga sutradara waktu aku SMA dengan wawasan sebatasnya soal film dan juga alat yang sebatasnya juga. Bisa disebut filmmaker independen atau indie yang gak ada gurunya sama sekali. Lalu ada perubahan ketika aku memasuki kuliah film yang terlihat sekali dengan proper secara alat dan juga orang-orangnya. Ya. Oke. Oke, keren sekali. Seperti apa yang Mbak Rarai benci filmnya? Film yang aku benci itu ketika terlalu banyak bertele-tele dan tidak memiliki motif ketika memutuskan sesuatu. Itu sih. Terus seperti apakah sinema Indonesia? Apakah dia setan yang dilibas orang-orang Jakarta? Apakah dia sebentuk mediokritas unproses estetik seperti Hantu Bondowoso yang diproduksi Ki Lilik dan kawan-kawannya? Apakah ia sebentuk Tiga Ndoro atau sesuatu yang lain bagi Mbak Rarai? Sinema Indonesia itu menurutku belum ada bentuknya sendiri atau ciri khas tersendiri. Kalau secara produksi mereka sangat banyak. Indonesia sendiri itu juga sering sekali memproduksi film-film pendek juga film panjang. Tapi ya lagi-lagi kita tidak bisa terlepas dari Barat secara ilmu pengetahuan, teknologi, pencarian dana, bioskop. Bahkan festival-festival di Indonesia ini masih bergantung dengan Barat. Jadi terkadang aku merasa dilema, yang mana aku hidup di antara kedua kutub. Yang pertama, di satu sisi kita perlu sekali bersanding dengan budaya luar, karena supaya sinema Indonesia itu bisa dikenal dengan negara-negara lain. Tapi di satu sisi, kayaknya perlu sekali deh Indonesia itu mempunyai ciri khas sendiri, bisa berdiri sendiri tanpa perlu bergantungan dengan Barat. Ya kira-kira seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Rarai sudah mau menjawab pertanyaan saya. Mbak Rarai boleh duduk kembali. Oh. Teman-teman bisa boleh minta tolong untuk mengisi barcode dan scan barcode di tiang-tiang
aula Budi Utomo ini. Apa feodalisme gentayangan dalam hidupmu? Tubuhmu, tanahmu, seperti apakah dia? Menusuk pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Di sekeliling saya. I don't know. Penindasan. Monarki. Diskriminasi. Raja. Jahat. Ketimbangan relasi kuasa. Paksaan. Pergerakan. Organisasi. Nasional. Apa kolonialisme gentayangan dalam hidupmu, tubuhmu, tanahmu? Seperti apakah dia? Penjajahan. Eropa. Penindasan antar kelas. Politik. Euro lebih tinggi. Penjahat. Gerombolan Siberang. Narima ing pandum. Penindasan akal pikiran. Gerombolan Siberang. Mental mengakar. Pembodohan. Rupiah rendah. Rampasan. Dijajah. Apa kapitalisme gentayangan dalam hidupmu, tubuhmu, tanahmu? Seperti apakah dia? Uang. Gajiku murah. Eksploitasi. Tingkat sosial. Merugikan. Boros. Orang berkuasa. Keuntungan. Kaya yang memiskinkan. Penindasan. Konsumerisme. Tipuan. Boros. Untuk yang atas. Bodoh amat. Tinggi. Kaya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah kongres kita ini. Selamat tinggal dan terima kasih sekali lagi.
Nama itu ya enggak? Terima kasih. Jemput. Nggak tahu. Cek. Boleh tepuk tangan saya lagi teman-teman untuk pertunjukan via Suryo Pranoto, Link Reok Gunung Kidul, Toko Komputer dan Sinema Indonesia. Sepertinya kita butuh tahu ya tadi itu teman-teman dari mana dan siapa. Jadi saya akan panggil teman-teman sekali lagi untuk naik ke atas panggung. Yang pertama adalah teman-teman aktor. Dian Anjar Nugroho. Cinta Ing Larasati. Rarai Masai Soka. Kemudian performer musik ada Fajar Ramadan, Barizal Araihan, Umar Sape Miraj, penata artistik Umar Sape Miraj, kemudian penata busana Melisa. Lalu kolaborator pada hari ini yaitu Teater Tapak 11 SMA Negeri 11 Yogyakarta. Afril Celestia Putri, Jasmine Yumna Maharani, Kenny Aurila Chang, Laksamana Dewantara, Alika Dayu Pratyahara, lalu Acafa Ekataru Adli. Beri tepuk tangan untuk teman-teman dari Teater Tapak 11. Sutradara pada pertunjukan hari ini Daryl Herianto. Ya teman-teman ini adalah pertunjukan ketiga dari rangkaian proyek teater Suryo Pranoto 6 Tubuh Si Raja Mogok yang merupakan fasilitasi bidang kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan Teater Kepahlawanan 2024. Pertunjukan ini berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Desember. Jadi setiap harinya berlangsung dari jam 9 pagi sampai sore, berpindah-pindah. Ada 3 situs setiap harinya yang diakses menjadi rangkaian pertunjukan. Jadi ini adalah hari ketiga dan masih ada 3 hari lagi. Dari teman-teman bisa cek informasinya di akun Instagram @komunitas_sakatoya. Lalu dari teman-teman produksi, apakah dari perwakilan SMA Negeri 11 ada di sini? Dari pihak sekolah apakah ada? Oh enggak ada ya, oke. Baik, saya akan sedikit membacakan ucapan terima kasih dari rangkaian pertunjukan ini. Sebentar, katanya mana ya? Oh ya. Ya, proyek teater 6 Tubuh Si Raja Mogok ini didukung oleh Dinas Kebudayaan DIY, Taman Budaya Yogyakarta, Pabrik Gula Madu Kesmo, SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMK Ibu Pawiatan Taman Siswa, Makam Kramat Jati Gambiran, Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede, Masjid Gede Mataram Kota Gede, IPSI Jogja, Studio Nyala, ABDW Art Project, Anutara Loka, Goni Papet Theater, Kagama Theater, Kolektif Kita, Los Pakualamos, Paguyuban Kali Jawi,
Al Studio dan Wicaksana Kreatif. Media partner, Laune, Antariksa Journey, Gelaran.id, Ketik-ketik Media, Langgar.co, Mojok.co, Senirupa.id, Sudutkantin.com, Omong-omong.com, Buku Seni Rupa, Buku Aki, Moyang.co, Ngalur Ngidul Yuk, Poster Seni, Alon Melampah, Cakra Dewantara, Malam Museum, Via Travel, dan Walk the Pass. Sekian untuk pertunjukan ketiga dari rangkaian proyek Teater Suryo Pranoto. Sampai bertemu di 3 hari berikutnya. Terima kasih. Mereka menggelar aksi mogok karena akan berlangsung selama